Di halaman itu saya sudah menyiapkan makam saya sendiri. Itu mimpi saya sekarang. Luar biasa. Semacam dermaga surga ya. Jadi itulah Bang, apa? Setiap hari Muhammad Kemas Panezar Ardiansyah. Muhammad Kemas Panezar Ardiansyah. Ardiansyah. Hmm. Selamat malam. Malam. Panggil apa nih, Ustadz atau apa nih? Nah, ini itulah kadang kita nih. Kalau ana jujur merasa kadang belum siap dipanggil Ustadz itu. Masih banyak, terkadang kita ini masih penuh banyak kekurangan Bang. Banyak kekurangan, masih banyak dosa-dosa kita Bang. Masih banyak hal yang belum kita buat lebih baik dari yang lain gitu kan. Masih belum kuat gitu kan. Masih belum kuat Rasul Bang itu. Tapi ya alhamdulillah mungkin karena saya pribadi Bang sering dakwah, sering mengajarkan kebaikan, yang saya posting kebaikan. Apalagi ditambah kemarin saya ngisi tablik akbar kan di Riau, alhamdulillah sampai 1000 lebih gitu kan jemaah kita. Pada yang tergugah, ada yang nangis atau apa, semenjak itu melekat lah di hati mereka, dipanggil Ustadz terus. Jadi alhamdulillah. Ustadz Panezar. Ustadz Panezar, masya Allah, barakallah. Tapi hari ini yang viral kesultanannya. Kesultanannya. Dianggap anak muda yang jadi sultan ini ya. Ustadz atau sultan, sultan atau ustadz ini ya. Jadi pemirsa, hari ini saya bersama Panezar ya, sapaan akrabnya. Kita panggil Ustadz aja atau Sultan lah pokoknya. Yang pastinya hari ini kita melihat secara langsung ya, baik di pemberitaan maupun di media nasional maupun lokal, seorang pemuda yang menghibahkan dirinya mungkin yang bertujuan untuk melakukan amal ibadah ya kepada siapapun ya, yang namanya makhluk Tuhan hari ini. Seperti ini perlakuannya terhadap makhluk Tuhan yang pastinya ya, dia menghibahkan dirinya, ingin berbagi rasa dan berbagi kasih pastinya. Yang dia lakukan hari ini yang kita lihat secara bersama, kita nggak menyangka, nanti kita coba tanyakan ya kan. Ngomong-ngomong, kemarin ada mobil mewah dihibahkan begitu aja, yang bukan main, merek mobil tersebut mobil apa namanya itu? Toyota Velfire. Ya. Saya pun terkejut, terpangah, wow. Insya Allah, Pak. Luar biasa. Baik, Pak Ustadz aja lah, ya kan? Siap. Lebih identik ke Ustadznya lah. Kalau sultannya mungkin itu bagiannya nanti kita minta sedekah aja, baik. Selagi untuk umat kita perjuangkan. Amin. Ngomong-ngomong, itu benar ya, melakukan aktivitas itu, memberikan mungkin menyumbangkan mobil Velfire itu. Alhamdulillah benar Bang. Itu lebih kurang hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan ini mobil itu aktivitas jalan terus setiap hari, alhamdulillah. Kemana aja? Terakhir kita sampai ngantar ke Kerinci Bang. Ke Kerinci? Alhamdulillah tetap gratis kita Bang. Alhamdulillah gratis. Walaupun gratis. Perjalanan jarak tempuhnya kita gratiskan. Tetap digratiskan ya? Kita Bang. Karena memang prinsip saya Bang, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi seberapa berkah bermanfaat untuk keluarga dan orang banyak. Kita punya harta Bang. Iya. Contoh lah, kita punya istri cantik pun, suatu saat kalau nggak kita duluan, dia duluan. Nggak ada yang bisa menjamin. Kita punya anak banyak pun, suatu saat hanya bisa mendoakan. Kita punya harta banyak pun kan kita tinggalkan Bang. Karena prinsip saya, dunia bukan tempat tinggal, melainkan kita tempat meninggal. Umur muda belum tentu panjang umur. Umur tua belum tentu kita cepat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini badan sehat, wah sehat, nyebrang di depan tabrak mobil lewat juga Bang. Banyak juga orang umur sudah 65 tahun lewat dari umur Nabi Muhammad. Sudah cuci darah. Betul. Divonis dokter, Pak ini 3 tahun lagi lewat. 35 tahun tak lewat juga kadang. Itu kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Bang. Maka dari itu yang Allah berikan kepada Abang Idris sama saya itu sama 24 jam Bang. Bagaimana cara kita mensyukuri yang 24 jam tadi, dan bagaimana 24 jam tadi bermanfaat kita untuk keluarga kita dan orang banyak. Itu tujuan saya Bang. Bagaimana ada manfaatnya. Makanya saya mewajibkan ambulans saya itu setiap hari harus jalan. Kalau hari itu tidak ngantar jenazah atau orang sakit, saya haruskan mobil itu bersih-bersih masjid. Ya bersih-bersih masjid keliling. Ada waktu itu kami beberapa kali sholat berjamaah. Saya lihat, waduh kok masjid ini kotor, saya sudah langsung surutin gitu Bang. Jadi mobil itu sudah punya manfaat.
Tujuan utama. Tujuan Tujuan utama saya itu. Harus ada manfaat. Harus ada manfaat. Ini lagi dikerjain 2 lagi insya Allah. 2 lagi. 2 lagi. Dua lagi. Sudah saya sudah berdiskusi. Jenis yang sama atau apa? Ini Luxio. Wah, Luxio. Luxio ini treknya untuk antar kabupaten. Kemarin kami survei sama tim ke Sungai Bahar sama ke Sabah. Jalannya kan agak lumayan gitu Bang. Iya. Jadi kita siapkan Luxio 2 unit lagi Bang. Sedang dikerjakan dalam Sedang dikerjakan nomor terdekat. Dan bukan hanya itu, saya sudah diskusi dengan istri dan keluarga dan tim. Kami bikin program. Program apa itu? 1 years 3 ambulance. Setiap tahun 3 ambulan kami sumbangkan. Setiap tahun 3 ambulan kami anggarkan Bang. Apapun caranya, apapun kendalanya harus kami kejar itu. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah Bang. Prinsip saya itu Bang, selagi urusan dunia, this is not impossible di sini your life. Selagi urusan dunia nggak ada yang mustahil Bang. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil dalam hidup saya Bang. Luar biasa. Nggak ada yang mustahil Bang. Karena gini Bang. Orang untuk berniat buruk aja Bang. Ya. Orang mau maling nih, mau merampok, mau korupsi, ada jalannya Bang. Dan berhasil. Terkadang nggak ketahuan. Masa iya saya berjuang di jalan Allah membantu umat meningkatkan mengangkat derajat umat, nggak mungkin tidak ada jalan Bang. Nggak mungkin Bang. Dalam pribadi saya Bang, setiap apapun saya dapat masalah, saya anggap itu bukan masalah. Urusan dunia gampang. Yang nama hutang pasti selesai Bang. Yang nama sakit pasti sembuh. Yang nama masalah akan tuntas. Fa'in nama usri yusra. Kesulitan akan ada kemudahan. Yang jadi masalah kita tidak datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah. Serahin semua sama Allah. Orang sering nanya, "Oh gila, perkembangan Vanessa lu gila Bang." Outlet saya sampai hari ini sudah hampir 274 outlet di Indonesia. Sampai orang luar negeri pun sudah pakai produk saya. Main di Rio sampai nanya sama saya, "Bang Ustadz luar biasa, hebat, pintar, cerdas." Tidak, kau salah kayak gitu. Hanya mengelola pupuk. Salah saya bilang. Vanessa itu tidak cerdas, tidak hebat, tidak pintar. Satu, karena Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Karena Allah angkat derajat dia dan Allah tutup aib-aib dia. Kalau dia buka aib kita, bos, selesai kita ini. Nah, si orang biasa Bang. Karena saya bukan seorang biasa tukang pupuk ya. Tukang pupuk Bang. Ngaduk-ngaduk kotoran, ngaduk-ngaduk itu Bang. Iya. Tukang pupuk. Tukang pupuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Pak Nezar, sebelum melakukan aktivitas kemanusiaan ini ya, kita ingin tahu ke belakangnya lah. Siap. Tentu kan tentu ada awal perjuangan menuju itu. Pasti Pak. Awalnya gimana kita sampai seperti punya konsep itu, pupuk ya kan? Sederhana itu konsepnya. Tadinya saya dengar ini mengelola pupuk, ya kan? Sehingga hari ini menjadi besar dan dicintai oleh rakyat dan dicintai para petani dan disenangi oleh Allah SWT dan diridhoi oleh Allah. Kan ini hasil nyata yang kita lihat. Kalau itu dia Bang. Gimana ceritanya? Kalau flashback, mungkin kalau untuk orang yang baru kenal saya Bang, banyak berpikiran, Nezar nih lahir sudah jadi orang kaya, warisannya banyak ini. Nah, di sini saya jelaskan. Silakan tanya sama teman-teman saya yang dulu sudah kenal tahu. Dan di sini Bung Idris ini salah satu orang yang saksi hidup saya dari kecil. Saya tinggal di Kampung Manggis. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa saya terlahir dari keluarga yang amat sangat miskin sekali. Ini orang miskin di bawah lagi miskinnya. Punya rumah gubuk, tanah, lagi lantainya kamar mandinya jauh keluar dari tanah. Dan itu pun ngontrak. Udel lagi. Abang tahu Bang Idris. Itulah Vanessa dulu. Saya itu abang tahu dulu sendiri, saya di Mayangsari, saya 4 tahun jadi tukang parkir. Saya bantu mama di pasar daging, motong daging, habis sholat subuh saya rutin saya motong daging. Dan pagi saya jualan es sama jualan kue ke sekolah keliling. Itulah saya dan hampir putus sekolah. Tapi prinsip seorang Vanessa, saya anak laki-laki satu-satunya di rumah. Apalagi semenjak papa meninggal kan, saya jadi satu-satu imam di rumah, gitu kan. Sudah semenjak itu saya berpikir, fokuslah hijrah, fokus di hijrah itu kan. Saya lahir boleh miskin dan saya mati nggak mau dalam keadaan miskin, minimal kayak alat. Kenapa yang saya percaya dan yakin apa yang saya lakukan pada hari ini itu akan berbalik arah untuk anak dan cucu saya, akan menjadi dampak. Itu yang dilakukan oleh almarhum. Papa itu almarhum itu orang luar biasa. Sampai lubang sumut pun kenal kebaikan dia. Luar biasa kebaikan papa itu. Dikenal seluruh. Siapa yang gak kenal dengan Ijal dulu? Kampung Manggis itu kenal. Dan itu berdampak sama saya Bang. Oh itu anak Ijal tuh, anak Ijal. Segan sama papa, itu yang mau saya lakukan. Besok anak cucu saya main ke sana sudah punya saudara. Itulah tujuan saya bikin outlet sampai se-Indonesia Raya, sampai ke luar negeri Pak. Itu yang saya lakukan. Dan prinsip saya, yuk hijrah saya bilang.
Kenapa bisa besar sebuah usaha? Ingatlah ada satu trik yang sering dilupakan oleh para pengusaha. Libatkanlah Allah ke dalam usaha itu. Saya libatkan Allah loh bang. Dan Allah itu menjadi salah satu pemegang saham dalam usaha saya. Setiap kita dapat rezeki, jangan fokus dengan urusan dunia. Terkadang karena kita punya cicilan rumah, punya cicilan motor, punya cicilan mobil, dan bank sekalipun. Usaha itu dapat langsung kita bayar dengan urusan itu salah fatal. Keluarkan zakatnya dulu. Zakatnya dulu kita keluarkan. Membersihkan dari Bersihkan pendapatan dulu. Kita tidak tahu uangnya datang dari mana, Bang. Kita tidak tahu datang dari mana, entah itu uang haram, tak apa. Iya. Satu hal, syukuri yang didapat tadi. Ya Allah, terima kasih kau kasih uang ini. Semoga berkah bermanfaat untuk lakukan orang banyak. Doakan uang itu. Karena tanpa peran penting Allah nggak akan bisa jadi apa-apa. Coba hitung umur Nezar ini 34 sekarang, Bang. Dari Nezar lahir sampai sekarang bisa jadi sebesar ini. Kalau Nezar hitung dari dulu, mimpi Nezar bisa punya Fortuner VRZ, punya rumah mewah, punya mobil mewah, mimpi aja takut sampai gitu, Bang. Tapi satu hal saya bilang, saya libatkan Allah. Karena Allah menyatakan, uduni astajib lakum, minta kau kepadaku, kuberikan kau segalanya. Gak ada yang mustahil dah. Kau libatin Allah, Bang. Dapat nih uang, Bang, langsung saya sedekahkan. Langsung saya zakatkan. Minimal 2,5%, Bang. Itu minimal. Dulu mimpi saya itu, Bang, sederhana saya bilang. Ya Allah, aku memulai usaha ini. Iya. Aku mohon kepadamu ya Allah, agar aku setiap bulan bisa berzakat minimal 50 juta. Zakat saya alhamdulillah minimal 50 juta setiap bulan, Bang. Setiap bulan. Dan ini ada salah satu bukti yang saya mau lihatin ke Abang. Hari ini tanggal 16. Ya. Tanggal 16 itu bisa Abang lihat sendiri. Sampai hari ini baru tanggal 16 berapa zakat yang sudah kami keluarkan. Hari ini tadi saya cek, ini sinyal agak kurang bagus ini. Ya. Tadi saya cek tadi sudah di angka 67.400.000 pada tahunnya. Ini saksi ada Bang. Berapa zakat yang saya keluarkan pengeluarannya? 86.324.364 rupiah. Itu zakat saya sampai hari ini, Bang. Itu dia teman-teman ya, luar biasa. Tidak bisa dibohong-bohongin ini. 86 juta Sampai hari ini. sampai hari ini. Di situ mereka mau belum seberapa Free Fire yang saya lakukan untuk kalau motor. Belum seberapa itu, Bang. Tapi hari ini kan tentu menjadi momok ya, perbincangan di kalangan banyak. Dan mungkin salah satu pertanyaan saya, apapun jenis mobil mewah itu kan mobil mewah. Oh iya. Kenapa harus mobil Alphard Fire itu yang diibahkan gitu? Kan masih banyak mobil lain yang di kelas mungkin rendah tapi sudah cukup bagus ya, kan? Apa-apa gitu ya. Tapi sudah cukup lumayan mewakili kan? Kenapa harus? Jadi Bang, awal mulanya itu yang sama saya bilang itu waktu suami BCL meninggal. Itu ada jenazah itu diangkat suami BCL ya? Iya, BCL. Saya nonton tuh Bang, super viral setiap hari beritanya itu terus kan ya. Saya nggak langsung kita pun jadi nonton. Nggak sengaja ya. Pas jenazah itu diangkat pakai ambulannya rumah sakit punya itu Bang. Alphard lama. Iya, rumah sakit. Iya, warna hitam. Alphard tuh Bang, Alphard 2004 di bawah yang punya Nezar sekarang. Keren juga aku bilang. Memang waktu itu Nezar sudah punya niat mau bikin ambulan Bang. Sudah niatnya lama ambulan itu kan. Nah, terus maaf saya lihat lagi di luar negeri Bang. Setiap orang meninggal, woi keren-keren Bang mobil jenazahnya. Wah, aku bilang ternyata jenazah ini harus diangkatkan derajatnya. Contoh lah, dimandikan. Kalau kita orang muslim kalau sampai ada totok dibuang. Iya. Dan tidak ada yang kita bawa mati itu Bang. Sampai kita orang muslim pun kaos kaki pun boleh kita pakai. Betul. Jadi kapan lagi kita angkat derajat ini jenazah ini? Mungkin semasa hidup dia belum pernah bisa merasakan naik yang belum mewah atau apa. Kita angkat derajatnya. Karena saya yakin dan percaya setiap saya angkat derajat orang lain, Allah angkat derajat saya lebih tinggi dan saya akan buktinya Bang. Dan ada yang mungkin kadang orang luar nggak ketahuin Bang. Setiap yang gunakan ambulans gratis dari saya, apabila itu kategori menengah ke bawah Bang, itu malamnya sering saya santuni. Malamnya. Jadi biasanya ada yasinan atau apa. Kemarin alhamdulillah saya diundang yasinan, ada salah satu RT. Jadi yasinan Bang. Nah itu saya datangin lah. Wah ini luar biasa Bang. Ya Allah ini Bang. Ini jadi istrinya itu meninggal di rumah, suaminya itu sopir travel Bang. Baru sampai Bengkulu Bang, dapat kabar istri meninggal. Dan yang mengabarkan meninggal itu pun anaknya paling kecil perempuan. Bilang sama warga ibu pingsan. Bayangkan Bang, ini suaminya bagaimana? Seorang sopir travel. Nah telepon dapat ambulans saya. Besoknya ada salah satu warga bilang, Pak Ustadz tolong ditenangin. Suaminya bilang gitu. Saya merasa terpanggil. Oh aman, tanpa kalian panggil aku tetap datang.
Karena kalau ada orang kondangan kita datang bisa berdosa kalau tidak undang bang. Tapi kalau ada orang meninggal, saya mewajibkan diri untuk datang malah bang. Apalagi dia pakai ambulans saya bang. Ya. Ini sudah saudara loh bang. Walaupun kita tidak saudara, kita semua saudara bang. Satu muslim. Apalagi kita satu agama. Bang. Satu agama. Satu agama. Pas saya datangin, hati saya terketuk ada anak perempuannya itu kelas 6 SD. Iya. Kelas 6 SD saya lihat kategori keluarga kurang mampu lah bang. Apalagi dia bapak supir kan. Bang, ini anak kelas 6 SD sekarang. Sudah gini aja bang. Abang dosa pikir stres atau apa. Demi Allah saya katakan bang. Anak abang besok selesai tamat SD silakan pilih mau SMP mana, mau negeri. Sampai kuliah saya biayain. Demi Allah. Luar biasa. Saya biayain sampai kuliah anaknya. Dan itu menjadi kepuasan sendiri. Nah, pas pula anaknya ngomong, kalau saya pengen anak saya masuk pondok pesantren, alhamdulillah, saya punya pondok pesantren. Kalau memang berbayar, saya pembina di pondok pesantren, pondok tahfiz Quran Sahabat, yang sekarang saya ambil hafiz Quran. Dibina oleh anggota saya, Ustadz Mahbubi. Jembatan Emas, sebelah kanan. Ada Umbul Fanizar Group, itu pondok saya itu bang. Oh, saya arah ke Batanghari ya? Batanghari, besi itu. Besi ya. Jadi setiap saya bantu, dan alhamdulillah, bukan itu aja yang saya sekolahkan. Silakan tanya anggota Fanizar Group, banyak yang saya sekolahkan sudah bang. Banyak bang. Ngomong-ngomong, ini ada campur tangan lain nggak pembantuan itu? Nggak ada. Asli? Saya no sponsor pribadi. No sponsor. No sponsor saya nggak mau. Bang. Fanizar Group. Fanizar Group. Pak Fanizar langsung. Pak Fanizar Group. Dan saya datangin bang. Karena saya yakin dan percaya bang. Inilah apa ya. Allah itu tidak sembarangan kasih amanah kepada orang lain. Ya. Apalagi hidayah. Ya. Dan perlu kita ketahui kita umat muslim bang. Iya. Bersyukurlah di saat kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena kenapa? Karena paman Nabi Muhammad aja tidak dikasih hidayah oleh Allah. Tahu cerita Abdullah Muthalib? Tahu. 5 menit sebelum dia meninggal dunia, Nabi Muhammad mengatakan, kau Bermohon. bacalah 2 kalimat syahadat, ku jamin kau masuk surga. Tidak terucap bang. 3 menit sebelum meninggal dunia kata Nabi Muhammad, kau kedipkan aja mata. Ku anggap kau bersyahadat. Tidak terkedip. Semenit sebelum meninggal dunia kata Nabi Muhammad, kau goyang-goyangkan aja matanya. Tidak tergoyang. Padahal Nabi bermohon itu ya sama Muhammad Allah kan? SAW bang. Bertangis darah sampai Bertangis darah. sampai habis air mata lewat juga tangannya. Sampai Allah menurunkan ayat sampaikan kepada Nabi Muhammad itu katanya, kau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau kasih dan kau cintai, hanya aku bisa beri hidayah. Jadi bersyukurlah kawan-kawan yang hari ini kita dikasih hidayah sama Allah. Masya Allah. Di saat kita orang susah, kita ringan tangan. Dan itu memang doa saya bang. Saya alhamdulillah didikan almarhum papa sama nenek saya itu. Abang tahu sendiri, subuh kita di Kampung Magej itu sudah ke masjid, sudah ke kamar daging. Iya. Jadi saya subuh itu pasti di masjid dari dulu, diseret paksa. Jadi kata, dan saya punya tradisi dari saya pribadi, saya rutin sedekah subuh bang. Sedekah subuh. Rutin. Dan saya percaya karena pada subuh hari itu malaikat turun ke dunia. Ya. Melihat umat Rasulullah yang menyembah kepada Allah. Dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita doakan pada subuh hari itu, malaikat bantu doain bang. Kita ini punya orang dalam nih. Jadi itulah yang saya lakukan waktu saya merintis usaha ini bang. Jadi karena ya saya minta jadi banyak, sedekahnya banyak bang. Alhamdulillah nggak kurang dari 100.000. Setiap subuh tuh, walaupun tidak ada duitnya bang. Jadi kalau kita dulu baru merintis sebulan langsung 3 juta kan kaget. Betul. Wah besar dan kali bilang itu kan. Nah jadi saya cicil lah sedekah itu kan. Ini baru merintisnya. Di 100.000 saya lipat, saya sholawatin bang. Karena kenapa? Kadang kita tidak tahu uang dari mana. Dan saya yakin dan percaya ya uang itu kalau kita doakan, kita sholawatkan itu bang, barokahnya luar biasa. Jadi dari rumah tuh saya sholawatin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan berkah sedekah subuh ini, kabulkan doa dan hajatku agar aku setiap bulan bisa berzakat minimal 50 juta. Aku sebut pula minimal itu. Ternyata di atas. Memang saya tantang diri saya. Hari ini 86 juta. Baru tanggal berapa? Tanggal 16. Saya pernah rekor sampai 200 jutaan pernah bang. Pernah juga rekor. Apa bisa buka di Semeru itu siapa sponsor utamanya? Fanizar Group dan Bank 9 Jambi. Wah, ikut ya di seluruh ya. Aduh bang, udah. Di internet itu. Nanti kita Aduh, Fanizar Group dan itu alhamdulillah sempat viral atau apa. Saya support kawan-kawan semua. Alhamdulillah saya juga sahabat-sahabat dari Pejuang Subuh, Biker Subuhan, Paskas, ACT, pokok semua badan amal zakat di Jambi jadi penggawa anak muda, isinya kawan-kawan kita semua tuh. Baik. Baik. Artinya pada dasarnya hari ini hadir Fanizar Group. Ini di Jambi ya, pusatnya atau di mana? Kantor pusat kita justru di Jambi. Jambi. Pemirsa, di Jambi kantor pusatnya Fanizar Group. Mungkin lusa, esok kita nggak tahu, mungkin akan berkembang ke daerah-daerah lain ya. Ya.
dan menjadi inspirasi juga Panizar Group di daerah-daerah lain, Amin Allah. sehingga bisa membantu masyarakat. Harus itu Bang. Yang kita ingin tahu sedikit cita-cita Panizar itu sendiri, Panizar Group itu sendiri apa ke depannya? Kalau itu Ini kan kita cerita pribadi nih tadi ya, Panizar sendiri ya. Saya ingin tahu sedikit. saya punya mimpi Bang. Apa? Yang harus saya wujudkan dalam waktu dekat. Kalau musola saya punya sendiri. Saya lagi mengejar sekarang sekumpul dana. Saya mau bangun masjid Bang. Bangun masjid? Bangun masjid pribadi punya saya. Saya bangun masjid. Sudah saya konsep dari sekarang dan uangnya sudah saya kumpulkan dari sekarang itu. Dan saya amanahkan apabila saya sudah nggak ada tetap harus dibangun sama keluarga. Uangnya sudah saya kumpulkan dari sekarang. Jadi yang uniknya pada masjid itu saya suka cerita sama kawan saya. Konsepnya cantik banget masjid itu. Tapi di depan masjid ini Bang, ini saya dibikin kolam ikan. Di depannya ada halaman. Halaman ini akan menjadi viral suatu hari nanti Bang. Di halaman itu saya sudah menyiapkan makam saya sendiri. Itu mimpi saya. Luar biasa. Silakan dermaga surga ya. Jadi itulah Bang, apa? Setiap hari tahajud nih. Itu terus yang saya minta sama Allah. Dan saya punya target dalam diri saya sendiri. Di umur 40 tahun nanti saya mau pensiun Bang. 40 tahun itu saya pensiun, saya fokus ibadah, keluarga, anak-anak Bang. Usaha sudah pasti jalan. Dan saya punya mimpi minimal saya punya tabungan 1 triliun Bang. Minimal. Tujuan uang 1 triliun itu tadi apa Bang? Ya. Apabila contohnya, Pak Ustadz, masjid di bawah rusak, nah 100 juta. Besok Isra Mi'raj, nah juta. Ada alim ulama, ada hal baik datang, ini kita sponsorkan. Uang ini tuh bantu umat Bang. Kira tidak bukan. Saya mimpi saya itu sama Allah. 40 tahun saya harus pensiun. Bekal saya 40 tahun yang fokus ibadah, saya sudah jadi hafiz Quran 30 juz. Hafal hadis. Semua sudah hafal Bang. Hadis saya hafal semua. Makanya mohon doanya juga dari kawan-kawan, saya sudah niatkan tahun 2022 ini Ya. saya mau wisuda hafiz Quran 30 juz. Amin amin. Saya ngambilnya di di Pondok Quran Sahabat tempat saya sendiri. Mentor saya Ustadz Mahbubi sama Ustadz Ahsan di Selincah itu. Masih saudara-saudara kita. Alhamdulillah subuh kadang setoran sama beliau. Yuk sekarang saya menjaga hafalan Bang. Karena ada satu amalan. Saya ada diskusi dengan ulama besar lah. Zar, anak iri sama antum. Saya iri, kaget saya mana ngomong itu. Anak iri sama antum itu. Loh kok bisa iri Ustadz? Ustadz gila loh badannya Zar. Banyak. Ada banyak termotivasi dari antum, gila antum tuh. Karena kenapa? Kata Nabi ada 2 orang yang harus kau iri. Yang pertama, seorang hafiz Quran, dia hafal Al-Quran, tapi dia menerapkan isi Al-Quran dan bantu orang banyak. Yang kedua, orang yang dititipkan harta oleh Allah, hartanya diperjuang untuk umat, itu kita harus iri. Antum yang nomor 2. Oh iya ya, aneh baru tahu rupanya begitu kan? Luar biasa. Insya Allah bilang itu. Itu terpanggilan Bang. Aku jadi hafiz Quran, biar orang iri sekali sama aku yang dua-duanya. Ada rencana mau ikut seperti ada salah satu sahabat Nabi Umar bin Khattab Luar biasa tahu. yang melihat orang miskin, orang susah, ya kan? Panizar bisa nggak lakukan itu Oh iya. untuk ke depan? Dan itu sudah saya lakukan malah. Ya, Sudah saya lakukan. cuma nggak terpublis ya. Tidak terpublis. Saya sendiri Ya. ya gimana ya, kagum sih melihat jejak Umar bin Khattab ketika batu dimasak oleh orang susah itu ya, Ya. kelaparan. Saya pingin Panizar Group mewakili orang miskin juga ke depannya ya. Pasti Bang. Alhamdulillah ini saya bekerja sama juga dengan kawan-kawan baik Subuhan, Paskas, Pejuang Subuh dan kawan-kawan semua. Ya. Ini kita insya Allah sudah kita anggarkan. Setiap bulan kami akan bagi-bagi beras gratis. Jadi saya mengangkat juga derajat para petani kita di Kerinci. Saya ambil beras payo ya Bang. Beras payo Beras ya. premium itu sudah luar biasa itu. Dan bukan hanya beras. Di dalam satu paket itu kami masukkan minyak sayur dan gula. Ya. Satu paket itu rutin setiap bulan akan kami bagikan warga. Minimal 100 paket kami setiap bulan itu. Sudah saya anggarkan dan sudah saya pesan. Nama berasnya beras organik lah, beras sehat premium Panizar Group. Ada tulisan di situ bangkit dari pandemi untuk umat. Wah, luar biasa. Sudah dibikin Tagline-nya ya. Iya, tagline itu apa? Tidak lain tidak bukan hanya untuk umat. Baik, itu dia pemirsa, hari ini saya bersama ya katakan Panizar ya, yang sukses mewakili dirinya sebagai pemuda yang tentunya bermanfaat buat masyarakat. Amin. Ini beliau Amin. hadir, tentu ini
banyak hikmah yang harus kita petik dan kita ambil dari sosok pemuda ini. Kita jangan lihat bantuan atau pembagiannya, tetapi perjuangannya juga harus kita dalami seperti apa Vanejar melakukan hal ini sehingga hari ini di mata umat dicintai oleh umat. Ini yang kita lihat. Amin, amin. Vanejar, untuk penutup ada pesan-pesan buat umat, untuk seluruh rakyat Indonesia ataupun masyarakat Jambi khususnya. Ada pesan-pesan kira-kira. Nah, ada satu hal mau saya sampaikan. Ini sudah terlanjur juga sempat terpublis karena tadi ada sempat viral juga kawan-kawan nanya sama saya. Jadi ada satu hal yang saya donasikan dalam diri saya sendiri untuk umat. Saya sudah mewasiatkan dari 3 tahun yang lalu. Ya. Ada surat wasiat juga saya sampaikan kepada keluarga saya. Ya. Di dalam itu menyatakan apabila saya meninggal dunia, seluruh organ tubuh saya donasikan kepada mereka orang yang beriman. Mata saya akan saya berikan kepada hafiz Quran yang tidak bisa melihat tapi bisa baca Quran dan hafal Quran, kita kasih. Ginjal saya akan saya berikan kepada alim ulama yang apabila dia gagal ginjal dan cuci darah sampai seminggu bisa 2 kali kita kasih ginjal agar beliau bisa berdakwah. Dan apabila ada kiai yang gagal jantung yang harus pasang cincin, ambillah jantung saya yang itu. Dan pankreas saya pun akan saya berikan untuk umat apabila itu dibutuhkan. Karena saya yakin bang, di saat kita meninggal dunia kalau masih bisa kita bersedekah, insya Allah itu akan luar biasa bang. Karena meninggal kita ke dalam keadaan merem loh bang, dan hanya otak kita dan memori. Tapi itulah prinsip saya. Mungkin banyak orang yang sudah tahu kalau kawan-kawan dekat saya dan keluarga tahu. Dan itulah yang menjadi prinsip saya. Kenapa sampai hari ini saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah narkoba, saya tidak pernah mabuk sampai menginjakkan kaki di diskotik pun saya nggak mau. Maka itu saya ingin jadi hafiz Quran karena kelak organ tubuh ini akan saya berikan kepada mereka dan badannya harus sehat bang. Saya bikin badan saya sehat pada hari ini, itu mau saya kasih ke orang. Masya Allah. Ini luar Itu biasa. Saya sebenarnya nggak mau saya sampai itu. Tadi nggak sengaja soalnya sahabat-sahabat yang kemarin wawancarai saya itu jumpa dengan teman dekat saya. Sampai dia bilang itu hakifan itu buat dari apa? Kata dia, itu hidayah dari Allah, saya bilang. Saya dapatnya itu 3 tahun pas saya sholat tahajud bang. Saya dapat ujian luar biasa gitu kan. Jadi ya Allah ini terketup itu hati itu. Apa yang nak kejar lagi dunia? Kalau kita kejar urusan dunia nih bang, ini maaf ngomong, orang tidak beriman aja dikasih kaya sama Allah bang. Ya. Orang tidak beriman aja dikasih kaya sama Allah. Dan terkadang kita suka lupa, mereka yang berbuat maksiat dan zina tiap hari aja masih dikasih rezeki sama Allah. Orang yang habis maaf ngomong nih bang, bermaksiat, berzina, habis itu masih bisa ada dia makan dan minum? Masih Allah kasih rezeki. Masa iya yang kita berjuang di jalan Allah tidak dikasih Allah? Tidak dikasih Allah, yang tidak mungkin bang. Maka itulah saya tetapkan gitu bang. Dan itu kawan-kawan tuh kaget bang, yang kemarin itu loh, sampai segitu ya Neza tuh. Bang, saya jangankan harta, nyawa pun aku untuk umat. Tinggal semua bang. Itu tujuan utama saya, karena dunia bukan tempat tinggal, nanti tempat kita meninggal. Baik. Jadi bukan seberat untuk kawan-kawan di luar sana yang sedang mengejar dengan urusan dunia, jangan tertipu dengan urusan dunia. Terkadang satu hal, kita sibuk dengan bekerja, pergi pagi pulang patang tunggang langit sampai kapan-kapan kita nggak tahu apa yang kita kerjakan. Kita sibuk kerja itu, kita tujuan untuk mencari nasi agar di rumah bisa hidup terus kompor ya bang. Tapi kita sering lupa siapa yang ngasih nasi tadi bang. Sering lupa kita siapa yang memberikan rezeki tadi, dan sering lupa siapa yang memberikan jalan tadi. Kau sanggup mengejar urusan dunia tapi kau lupa siapa yang punya dunia. Luar biasa. Bukan seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, tapi seberapa berkah bermanfaat untuk keluarga dan orang banyak. Masya Allah. Kejar berkah, jangan kejar uangnya. Karena rezeki yang paling rendah itu bang, itu harta. Dan rezeki yang paling tinggi itu sehat bang. Banyak orang punya uang ratusan miliar, ujungnya stroke, hepatitis, diabetes, jantung, ginjal. Seminggu 2 kali cuci darah, sebulan sekali kemoterapi, rumah mewah yang nempatin pembantu, mobil mewah yang nempatin sopir. Apanya nikmat yang punya harta 1 triliun tapi kau gagal ginjal? Gak nikmat bang. Gak nikmat bang. Jangan cari kaya tapi cari berkah. Insya Allah bang. Baik. Tapi rezeki yang paling utama itu diwafatkan dalam keadaan tobat dan husnul khotimah. Amin. Maka dari itu mulai hari ini kejarlah rezeki yang utama. Dan itu menjadi motivasi saya untuk bikin ambulans sebanyak-banyaknya. Boleh lihat dalam ambulans saya itu ada tulisan 2 kalimat syahadat. Mana tahu kata sopir saya itu, mana tahu belum sempat ditucap, terbaca deh. Terbaca deh ini. Itu dia bang. Baik. Ayo kita kejar yang utama. Baik, itu dia pemirsa, mungkin cukup sekian Pak Vanejar. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi edukasi ya buat masyarakat. Amin bang, semoga berkah bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Amin. Amin bang.
Kita pamit undur diri. Siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.